Nah, ini kan secara teori dia sudah salah ya. Hai, berjumpa lagi bersama Profesor. Nah, kali ini kita akan melanjutkan list tentang basic trading dan kita akan mempelajari salah satu indikator yang paling sering digunakan oleh para trader profesional maupun retail biasa seperti kita. Nah, apakah indikator itu? Kalian pasti sudah tahu semuanya. Ya, itu namanya adalah stochastic ya, bisa kalian lihat di judulnya. Kita akan mempelajari indikator yang bernama stochastic. Nah, kali ini kita sudah berada di salah satu website ini ya, charting, yaitu investing.com ya. Kalian bisa menggunakan apapun, bisa menggunakan investing maupun TradingView maupun aplikasi seperti Metastock maupun ME Broker. Oke, yang penting ada chartnya. Langsung saja, nah ini kita menganalisa JKSE atau biasanya Composite Index atau yang sering kita kenal ada IHSG gitu. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat di atas ini ya, cara memunculkannya adalah kalian klik yang ada tombol ini, indikator slash, di TradingView juga hampir sama gitu. Seperti ini juga simbolnya. Nah, kalian search stock pakai H ya, bukan pakai K, stochastic seperti ini. Oke, dia ada dua ya, yang RSI maupun yang biasa gitu. Kita pakai yang biasa saja. Oke, nah ini sudah muncul stochasticnya. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada, oke tunggu, kita atur dulu. Oke, nah ini stochastic ya namanya. Nah, oke, jadi ini ada pengaturannya atau settingannya. Kita memakai yang default aja. Aduh, ngocok. Oke, nah ini pengaturannya ya, 14, 1, dan 3. Oke, udah pas ya, K-nya 1, D-nya 3, dan panjang 14. Oke, kita oke kan? Nah, ini dia tampilannya. Oke, sekarang kita akan mempelajari ada 3 bagian ya, atau bagian-bagian yang ada di stochastic ini, dan ada 3 bagian. Oke, sorry agak belibet bilangnya. Oke, pertama ada bagian yang di atas ini ya. Di atas ini adalah disebut overbought ya, atau jenuh beli ya. Dan di tengah ini ada netral ya, area netral yang warna ungu ini. Oke, jadi bisa kita lihat area netral ini dari 20.000 sampai 80 ya, 20 sampai 80. Ini area netral, sedangkan overbought ini dari 80 sampai 100. Oke. Nah, jadi dia hanya ada rentang dari 0 sampai 100 gitu. Oke, yang di bawahnya ini apa? Yang di bawah ini adalah area oversold ya, atau jenuh beli gitu. Atau jenuh beli atau jenuh jual. Oke. Nah, paham ya? Jadi ada 3 area yang harus kalian pahami, dan kita bisa lihat dari angka ya. Kita menentukannya dari angka 80 sampai 100 itu overbought atau jenuh jual. Jenuh beli. 80 sampai 20 itu netral, sedangkan 20 sampai 0 itu adalah oversold atau jenuh beli. Oke. Jenuh 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 jual, astaga. Maaf ya, agak melantur. Pokoknya gitulah, ada jenuh beli, ada jenuh jual. Nah, ini apa fungsinya? Fungsinya kita bisa melihat, oh iya, sebelumnya ini stochastic ini adalah termasuk ini ya, indikator oscillator. Jadi ada banyak sekali indikator oscillator itu, termasuk RSI tadi juga indikator oscillator atau indikator momentum. Kenapa dia dibilang momentum? Nah, kita bisa mempelajarinya sekarang ini. Oke, kita bisa lihat ini. Ketika dia di oversold-nya ini ya, atau jenuh jualnya ini. Nah, ini kemungkinan dia bakal mantul gitu ke atas. Ya. Di area-area ini kemungkinan dia bakal mantul gitu. Nah, sebaliknya ketika dia sudah overbought ini, maka dia akan kembali mantul ke bawah gitu. Ya, atau dia akan turun ke bawah. Nah, netral ini kita bisa lihat, kita bisa melihat apakah dia dari atas atau dia dari bawah gitu. Oke, nah itu penjelasannya tentang cara simpel lah untuk melihatnya, apa fungsi dari ini overbought maupun oversold ini. Oke, selanjutnya adalah
kita bisa melihat ini chartnya. Nah, biasanya kalau dia berbalik arah atau reversal itu, kita bisa melihat ketika stokastiknya ini ada melakukan GC ya. GC itu adalah golden cross gitu. Golden cross artinya dia akan berbalik arah gini. Yang garisnya ini bersilangan gitu. Sedangkan kalau dari atas ini namanya dead cross ya. Dia bersilangan juga, cuman dia momentumnya itu mau menuju ke bawah itu. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, jadi ada dua. Ada golden cross dan dead cross gitu yang sering diperhatikan oleh trader. Nah, momentum ini kalau kita lihat ya, ini sama dengan chartnya ya. Ketika dia naik, maka chartnya atau candle ini naik. Dan dia naik terus, dan ini juga naik terus gitu. Jadi kalau kita bikin garis atau trennya, maka dia akan sama gitu pergerakannya dengan stokastik ya. Oke, nah ini untuk lebih pengenalan awal. Tetapi apakah bisa dengan hanya menggunakan stokastik ini kita menentukan area atau tanpa bantuan apapun hanya dengan stokastik ini apakah bisa? Jawabannya tidak ya, harus dikombin dengan price action juga. Ya, jadi kalian tidak bisa hanya menggunakan stokastik ini, tapi kalian harus dikombin juga dengan chart dan volumenya ya. Chart dan juga volume. Nah, kita bisa lihat ini. Ya, seperti ini contohnya. Ketika kan secara teori kan ketika dia di area overbought ya, tunggu coy, kita bikin rectangle. Nah ini kan, nah ini kan secara teori dia sudah salah ya. Maksudnya sudah salah itu maksudnya seharusnya ketika dia sudah jenuh untuk beli ya, seharusnya dia koreksi kan. Nah ini tidak gitu, makanya harus dibarengi dengan price action. Kita harus melihat price actionnya gimana gitu, maka kita buat aja ini channelnya. Ya, kalian bisa buat channelnya. Channel itu seperti ini ya, guys, trendline gitu. Anggaplah dia mulai dari sini. Nah, kalian bisa buat channelnya seperti ini. Nah, channel itu juga membantu ya, melihat walaupun dia sudah overbought ya, tetapi ketika dia bull running atau rally bullish seperti ini, nah itu ya udah gitu, biarkan aja gitu, nggak usah takut gitu. Makanya harus dikombin dengan price action ya. Walaupun dia sudah overbought, belum tentu dia akan menuju ke oversold gitu atau jenuh jualnya gitu. Oke, nah seperti ini lagi ya. Tetapi biasanya bisa juga kita gunakan ini seperti MACD ya, ada divergen gitu. Seperti ini kita lihat bahwa terjadi divergen ya. Di sini agak sedikit naik ya. Kita patokan sama height-nya. Sedangkan sini yang tertingginya itu malah turun ya dari biasanya. Nah, ini juga bisa kita gunakan divergen apabila dia tidak setinggi dari yang biasanya, titik ininya GC-nya tidak setinggi dari biasanya, ini kemungkinan bakal terjadi divergen. Kok ini divergen bearish ya. Nah, ini juga bisa kita gunakan seperti MACD gitu. Oke, jadi momentumnya ya kan tinggal sederhana aja sih. Kalau di overbought ini berarti oversold ini atau jenuh jual ini itu tandanya bagus gitu. Seperti ini kan. Nah, ini dia di area jenuh jualnya. Nah, kalian bisa gunakan ini sebagai momentum untuk kalian masuk. Jadi yang ini pas untuk entry sih ya, untuk melihat entry kapan bagus entry. Nah, ketika dia di sini kemungkinan dia bakal bagus gitu. Asal supportnya. Nah, kalian ingat ya harus dikombin lagi dengan price action. Ya, dengan syarat ketika dia di sini oversold ya, walaupun dia oversold, dengan syarat jangan sampai dia menembus supportnya ini ya. Nah, ini ada support sini, jangan sampai dia menembus ini garis ini. Nah, itu maka bagus gitu untuk masuk ketika area di sini. Oke, jadi ingat ya, tidak bisa hanya menggunakan stokastik aja, tapi kan dikombin juga dengan price action. Oke. Nah, segitu saja video kali ini, semoga bermanfaat.
like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.